wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yaqulu qauli amma ba'du. Yang saya hormati Ustadz Haji Fatih Taslim, dan yang saya hormati dan yang saya banggakan Bapak Ibu pengajian PKK RW 1 dan RW 2. Puji syukur alhamdulillah, marilah selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta imanannya kepada kita semua. Sehingga pada sore hari ini kita bisa berkumpul di Balai RW 1 ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah menunjukkan kita jalan yang benar dan terhindar dari jalan yang sesat. Marilah kita bersama-sama mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Haji Fatih Taslim. Kepada Ustadz kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Ibu-ibu serta bapak sekalian yang saya hormati dan senantiasa dirahmati Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang senantiasa memberikan limpahan rahmat pada kita. Termasuk sore hari ini kita semuanya masih diberikan limpahan rahmat oleh Allah, utamanya Islam, iman, di samping kenikmatan-kenikmatan yang lain. Ibu bapak yang saya hormati, walaupun orang itu diberikan kenikmatan sebanyak apapun, kalau tidak diberi kenikmatan Islam dan iman, neraka. Sugih kaya apa nek gak Islam, sugih kaya apa nek gak iman, besok kalau mati neraka. Masih jabatan sak pirang-pirang, nek gak Islam, gak iman, besoknya mati. Oleh karena itu jaga baik-baik Islam kita. Sampai Gusti Allah pesan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan kamu mati kecuali tetap dalam keadaan beragama Islam. Jadi Allah pesan Islam. Bukan jangan kamu mati kecuali Buddha, Hindu, tidak. Jangan kamu mati kecuali tetap dalam keadaan beragama Islam, termasuk ini. Ya ayyuhalladzina amanu aminu, hai orang yang beriman, tetaplah kamu beriman. Saya mengartikan ayat itu, hai orang yang beriman, tingkatkan kualitas iman. Jadi kita menjadi orang Islam bukan Islam-Islaman. Kita menjadi orang yang beriman bukan sekedar ngaku saya beriman, tapi mempunyai kualitas. Kalau kualitasnya kuat, godaan apapun, cobaan apapun, ujian apapun, insya Allah tidak akan menggoyahkan kita pada jalan kebenaran, pada ketaatan. Maka itulah, ayo kita bersungguh-sungguh menjadi orang Islam yang berkualitas.
Udkhulu bisilmi kafah. Masuklah kamu dalam Islam secara kafah, secara keseluruhan. Jadilah kamu orang Islam yang berkualitas. Begitu pula iman. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka itulah orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Bukan iman etok. Nah, alhamdulillah. Baik, Ibu Bapak yang saya hormati, yang dirahmati Allah. Tidak ada hidup ini yang namanya tidak diuji. Semua orang, laki-laki, perempuan, kaya, miskin, rakyat biasa, pejabat, pendek kata, semua orang pasti menghadapi ujian. Tadi saya bacakan dalam Muqaddimah surat 67, nama surat Al-Mulk, ayat 10, ayat 2. Surat 67 ayat 2. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa, Maha Pengampun. Dia Allah yang menciptakan mati dan yang memberi hidup pada kita. Sekarang kita masih diberi hidup. Maka Allah mengatakan, Allah menguji kamu. Diuji apa kita? Siapa yang paling baik amalannya? Jadi kalau menurut ayat ini kita diuji tentang amalan kita. Siapa yang paling baik amalannya? Maka di ayat yang lain Allah mengatakan fastabiqul, apa artinya? Berlomba-lomba kamu di dalam berbuat kebaikan. Jadi memang itu ujian dari Allah. Ya Pak, saya hormati yang dirahmati Allah. Ujian itu ada dua. Ada orang diuji dengan sesuatu yang menyenangkan. Loh, senang ke ujian Pak? Senang itu mboten nikmat, iya. Senang itu rahmat, nikmat, iya. Tapi dibalik kesenangan itu adalah ujian. Biar bayarannya sithik. Sholat jamaah nang masjid sodok. Gak tau telat. Begitu bayarannya kayak jadwalnya malam minggu ini nanti, malam minggu menit nanti. Diuji dengan rezeki yang longgar, tapi malah tidak lulus. Yang kedua, diuji dengan sesuatu yang gak enak. Umumnya ujian yang gak enak, ya memang dua-duanya ujian. Enak ya ujian, walaupun enak itu sebenarnya juga rahmat, tapi ujian. Contoh lagi, ketika keluarga sang istri melahirkan anak, alhamdulillah, itu kan rahmat lagi, rahmat, tapi itu ujian. Bagaimana kamu mengantarkan anak-anakmu nanti jadi anak yang ujian? Dikatakan rahmat, ya. Begitu anak lahir, kita tidak cukup mengatakan alhamdulillah, tapi kita dianjurkan untuk tasakuran. Namanya apa? Nek cara biyen selapanan. Biyen, generasi tua-tua dulu barangkali belum kenal akikoh. Selapanan. Selapanan itu bacaan 36 dino bayi lahir. Selapanan. Saiki jarang ono. Tapi nek ana sing ngono jadi wadani. Oh kuno. Cuma kalau kita kembali pada agama Islam, anak lahir alhamdulillah, kemudian disyariatkan akikah. Tasakuran terkait dengan kelahiran anak. Kapan akikah dilakukan? 7 hari ketika kelahiran itu. Jadi 7 hari kelahiran. Siapa yang mempunyai kewajiban mengakikahi? Orang tuanya dan seterusnya. Nah, baik. Kembali pada ujian. Ya Bapak saya hormati yang dirahmati Allah. Dikatakan dalam Al-Quran, Allah menguji kita. Allah menguji kita. Tidak ada di antara kita yang kemudian ngacung mengundurkan diri, tidak boleh. Semua saya dan pengiringan adalah peserta ujian. Nah, anak terus pulang. Risen Pak, nggak ikut ujian. Nah, sudah tercatat sebagai orang yang diuji oleh Allah.
Maka setiap orang yang ikut ujian, katakanlah mahasiswa ujian atau murid sekolah kelas 6 ujian, yang diinginin apa? Lulus. Sama dengan kita. Kita diuji oleh Allah dengan berbagai macam ujian ini. Satu semboyan kita harus lulus. Aja sampai gak lulus. Lulus ya alhamdulillah, gak lulus bejane awak. Lho aja. Punya semangat. Punya semboyan. Saya harus lulus. Bahkan kalau kita melihat bagaimana anak-anak kita mahasiswa itu lulus dengan predikat umur. Nek perlu summa umur. Enggak sekedar saya ini lulus dengan nilai di bawah 3 gak payu. Jadi kalau IPK-nya di bawah 3 gak payu. Gak payu. Harus 3 lebih, bahkan mendekati 4. Setelahnya itu baru bisa melanjutkan S2. Untuk menjadi seorang dosen tidak cukup S1, gak payu tadi. Untuk menjadi seorang dosen paling tidak harus S2. Syukur nih berikutnya. Cuma aja sampai STL. Aja. Ini es krim gak apa-apa. Hai, ibarat bisa mati. Lulus. Kemudian di dalam Al-Quran Karim Allah menerangkan ujian itu memang kadang-kadang beruntun. Ya Allah, siji mari, siji mane teko. Siji mari, siji teko. Seuntung, seenak. Siji mari, siji teko seenak. Kadang-kadang siji durung mari, teko maneh. Ya Allah ya Rabbi. Ojo sambat. Ojo putus asa. Allah Maha tahu kemampuan seseorang baik dalam melaksanakan perintah maupun diberikan ujian itu sudah diukur oleh Allah. Jadi Allah itu menurut kebablasan sudah punya ukuran. Surat 2 ayat yang terakhir 286. La yukallifu nafsan illa wus'aha. Lo biasa pengen ngaji itu ngomong sing terjemahan. Jadi yakin yang saya terangkan ini dari 285. 286. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Stop sampai situ. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Kalau saya kuat hanya mengangkat 50, saya tidak boleh dipaksa untuk 60. Boleh menjadi. Jadi sudah diukur oleh Allah. Kamu saya perintah begini diukur. Kamu saya uji begini diukur. Oleh karena itu, ayo yakin bahwa apa yang diperintahkan oleh Allah pada kita, apa yang diujikan oleh Allah pada kita sudah diukur. Tinggal kita. Ya. Untuk itu, mudah-mudahan Ibu Bapak saya hormati, dikala kita diperintah, ayo bismillah. Perintah itu kita laksanakan sungguh-sungguh karena Allah mengharap ridha Allah. Larangan kita dilarang apa saja oleh Allah. Kita tinggalkan dengan sungguh-sungguh karena kita takut akan adab. Jadi jangan sampai meninggalkan larangan kita terpaksa. Ya, yakin setiap yang dilarang oleh Allah pada kita itu pasti bawa mudarat. Nah, harus yakin. Misalkan dilarang minum khamr. Khamr ini apa? Sesuatu yang memabukkan. Itu kalau dilanggar bawa mudarat. Latihan ciloko. Maka kita menghindari itu karena takut ada tapi saya ini kan ketua partai si Anyar mobilnya Beski ngikuti berita saya tahu diangkat rom dino itu minumnya jutaan regane contoh gak dengar ya, walaupun dia ketua partai gede di Indonesia tapi contoh gak benar. Mudah-mudahan sadar
Nek wis ngono gak gelem sadar gak tobat, laknat Allah. Mergo ngulangi rakyat, ngulangi gak genah. Di sini ya. Maka kita harus hati-hati. Ya. Baik. Ibu Bapak bisa hormati. Allah memberitahu kepada kita ujian itu macam-macam. Gak terima siji, loro, telu, limo. Surat 2 155. Ujian bermacam-macam ujian. Surat 2 155. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta jiwa, kekurangan jiwa, dan buah-buahan. 5 ujian. Kalimat terakhir, dan sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Wabasyiris sabir. Sampaikan kabar gembira. Gembirakanlah. Siapa? Orang yang sabar. Gak gemen-gemen. Berapa macam ujian? 5. Tapi kata penutupnya indah sekali. Wabasyiris sabir. Beri kabar gembira pada orang yang sabar. Sabar niku napa sih? Nek nurut Alkitab. Dengan saya kula iki guru perbandingan agama. Dari biasa kula nek ngaji niku nggawa Injil, nggawa Quran. Jadi kula nek ngaji Al-Falah bareng nggawa Injil, nggawa Quran. Sabar niku nek nurut Injil. Yesus berkata, kalau kamu ditampar pipimu yang kiri, berikan pipimu yang kanan. Ini ayat loh. Tapi maknanya baik. Apa maknanya? Yesus memberi nasihat. Kalau kamu dijahati seseorang, ojo dibalas jahat. Balaslah dengan kebaik. Maknanya baik. Cuma orang kadang-kadang ayat itu digemakkan. Tampar pipi kiri, berikan yang kanan. Nyenyek dong. Maksudnya baik. Sama dengan Islam. Islam tidak sama. Tidak sama kebaikan dengan kejahatan. Tidak sama. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Niscaya orang yang jahati kamu tadi akan sadar dan akan jadi teman setia. Sama. Jadi nasihatnya Yesus dalam Alkitab sama dengan Al-Quran. Kalau kita sedang dijahati seseorang, ojo dibalas dengan kejahatan. Jahat dibalas jahat. Oh geger. Maka ada orang lalu berkesimpulan, nek dijahati wong, difitnah wong, jawabannya Gusti Allah ora sahare. Itu serang Gusti Allah, mudah-mudahan diparingi sadar. Baik, kembali lagi. Itu tadi 155 ya. Wa basyiris sabirin. Kasih kabar gembira pada orang yang sabar. Siapa orang sabar itu? 156, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Orang yang sabar itu ialah apabila orang itu ditimpa musibah, termasuk tadi itu kekurangan ini. Apabila ditimpa musibah, mendapat musibah, dia berucap, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami dari Allah. Dan akhirnya kembali pada Allah. Jadi tidak ada berstres. Tidak ada orang stres. Orang itu kok stres eling-eling barang sini, eling-eling ngono terus. Buddha stres. Makanya ayat ini mengatakan orang yang sabar itu apabila ditimpa musibah, apapun bentuk musibahnya, maka dia berucap Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita semuanya ini, apa saja tadi yang disebutkan Allah tadi itu, termasuk buah-buahan panen sing biasanya sak ton. Tapi kalau Allah menghendaki cuma kaum cinta lar popo, palang sangit teko, ngentekno lar popo, musibah, ujian dari Allah. Dan begitu juga yang lain-lain. Nah, kalau orang itu sabar dengan ucapan, dengan sikap seperti itu, 156 tadi,
Maka Allah memberikan nikmat sekali. 157. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dari rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Mereka siapa? Ya orangnya sabar tadi itu. Nek diberi ujian tidak putus, tak ngerti. Ya apa Gusti Allah. Muji aku kak mari. Ya kita kadang-kadang kan gitu. Ojo, Allah itu mah tahu. Ujian yang diberikan dalam kepada kita itu ada hikmahnya. Diuji sakit oleh Allah. Ya uji, tapi ada hikmahnya. Salah satu di antara cara Allah mengurangi dosa kita, diuji dengan sakit. Tetapi ketika kita sakit, ojo ngesulo, lebih-lebih ojo ngarani wong. Aku loro ditawi kok. Loh, dodol pecel, kene dodol pecel. Sing kene laris, sing kene akhirnya iki loro sing laris iki. Paling-paling digawe iku. Ojo. Tidak boleh kita sudon menuduh pada orang lain ya. Nah, kembali lagi. Apapun ujian yang diberikan Allah pada kita, ada hikmahnya. Di mana saja kita berada, ibu bapak yang saya hormati, yang dirahmati Allah, ujian itu ada. Nang di rumah ono ujian. Suami dan istri belum tentu seiring berjalan loh. Ngecat rumah sing lanang kepengen abang, sing wedok kepengen itu sing ngecat rumah. Anu ya, ijo ya. Kak, aku seneng abang. Lu punya gegeran. Bamju. Geger. Itu sing ngecat rumah. Durung liyane. Di rumah ada ujian. Dengan anak juga ada ujian. Di dalam rumah ada ujian. Metu nang kampung yo ono ujian. Ono ujian. Di tempat kerja yo ono ujian. Di masyarakat secara umum yo ono ujian. Di mana-mana ada ujian. Tidak ada orang tidak uji. Sesuai dengan ayat itu. Alladzi khalaqal mauta wal hayat. Dialah Allah yang menjadikan kamu mati, dan dialah Allah yang sekarang memberikan kesempatan kamu hidup. Diuji oleh Allah. Dari selama kita ini masih hidup, kita ini adalah peserta ujian. Diuji oleh Allah. Lulus atau enggak? Lulus atau enggak? Dan harus lulus. Maka ayat-ayat tadi pembekalan bagi kita, termasuk pembekalan bagi saya sendiri. Ngomong sabar itu gampang ya. Sabar. Gampang ngomong sabar itu. Nek nuturi wong ngomong sabar, tapi nek kena urusan dhewe, kata orang, ini mun sabar, nek dhewe saiki. Ayo. Baik kita ini menyampaikan pada seseorang atau kita sedang mendapatkan suatu, ayo sabar. Bila baik saya hormati yang dirahmati Allah. Maka orang mengajak kebaikan. Betul gampang, resiko. Mengajak kebaikan itu menurut pendidikan baik atau jelek? Baik, tapi resiko. Mengajak orang berbuat baik itu resiko. Mengajak orang berbuat tidak baik, ya resiko. Makanya dalam Al-Quran ada namanya amar ma'ruf. Kenapa amar ma'ruf itu? Mengajak kebaikan. Itu di depan. Dakwah itu mesti amar ma'ruf, baru nahi. Itu urutan, tidak boleh balik. Yang nggak urutan dong. Baik itu amar ma'ruf atau nahi mungkar, ada ujian. Di dalam Al-Quran ada seorang yang bukan nabi, tapi namanya diabadikan dalam Al-Quran. Bukan nabi, namanya diabadikan dalam Al-Quran, dan nasihat-nasihatnya ada di situ. Luqman.
Ada orang mengatakan bapak pendidikan Al-Quran. Luqman. Luqman itu surat 31. Nama surat Luqman. Ya, surat 31 ayatnya 17. Ya, bunayya. Aqimis sholat. Ya, 31 17. Wahai anakku, laksanakanlah sholat dan suruhlah manusia berbuat yang makruf dan cegahlah mereka dari yang mungkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Wahai anak. Jadi Luqman memberi nasihat kepada anaknya. Ya bunayya, wahai anakku. 1. Aqimis sholat. Laksanakan, tegakkan sholat. Dari sholat ini juga apa? Masalah yang prinsip tidak boleh ditinggal. Rukun Islam jumlahnya berapa? Jidat, rolat, luka, patsomo, uji syahadat, perlu sholat, perlu poso, ya, zakat, haji. Tapi penekanannya sholat. Sholat. Puasa setahun berapa kali sing wajib? 1 sing wajib. Haji sing wajib? Seumur hidup. Bukan setahun sekali, seumur hidup. Itu pun dikatakan nek mampu. Zakat setahun sekali, tapi sholat 1 hari berapa kali? 5 kali. Itu pun tidak ada kelonggaran. Di rumah ya sholat, di luar rumah sholat. Artinya bepergian. Sakit sholat, sehat sholat, dan seterusnya. Sholat. Ya bunayya, wahai anakku, aqim sholat, tegakkan sholat. Maka ibu bapak, ayo ojo lali menasihati anak-anak, nak sholat, nak sholat, ojo lali. Kita sudah istiqomah sholat, alhamdulillah. Kita ini istiqomah sholat, mulai subuh, duhur, asar, maghrib, isya, istiqomah, alhamdulillah. Tapi apa artinya kita ini sholat nih anaknya? Itulah nasihat Luqman. Nak sholat. Ini sholat ditekuni, ditemani, baru kemudian perintah berikutnya. Suruhlah manusia berbuat baik, atau ajak manusia berbuat baik. Jadi landasannya sholat itu, matang di sholatnya baru ngajaknya. Ajak manusia atau suruh manusia berbuat baik. Setelahnya itu cegah manusia dari kemungkaran. Jadi amal ma'ruf nahi munkar. Kalimat terakhir Bu Susi. Masih ayat itu kalimat terakhir, dan bersabarlah. Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Wasbir ala ma asaba. Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Mengajak orang berbuat baik itu kadang-kadang disalahkan. Anak warga gak doyan pengajian. Dia kok gak doyan, gak tertarik dengan pengajian. Padahal longgar. Terus kita memberikannya, neng, naluk pengajian ya, naluk oh, bayar, dijak api ke, jatuh. Malah kata-kata mau kailung biyen, lho kailung biyen. Dijak baik, malah nyelati. Sinemen mana? Nek wong gak bener terjelingno. Ana wong sing kaya ngene. Ini ojo gawe ngene. Apa bebek dhewe. Kaya aku kok botol. Padahal mari ngene. Sopo aku? Lho. Iki nek sak gelas iki wis pengin sopo aku? Embo. Jenenge dhewe lali. Mergo kena sombong. Kembali kita. Salat. Dengan salat yang sungguh-sungguh, dengan salat yang dijiwahi tadi, maknanya dipahami dan kemudian betul-betul diyakini, membuahkan keberanian amar ma'ruf nahi munkar. Dan ketika kita beramal ma'ruf nahi munkar,
terus ada musibah, dicelak wong dan sebagainya. Kalimat terakhir tadi, wasbir ala ma asab, bersabarlah kamu terhadap apa-apa yang menimpa. Yang demikian itu merupakan romantika dalam kehidupan. Saya ini sering mendapatkan cemoohan, ngapa malah bidang saya bidang kebajikan orang sering, Pak Fakir istimewa. Oke, baik. Yang saya hormati yang dirahmati Allah, berbicara tentang kesabaran, tentang sabar. Apapun ujian yang kita hadapi itu ialah Allah memberikan jalan keluar. Allah memberikan jalan keluar. Jalan keluarnya bagaimana? Itu jalannya. Jadi tidak sekedar ya Allah bantu lo sabar, tidak sekedar mana. Ada tindakan yang harus dilakukan. Ada tindakan yang dilakukan. Sehingga betul-betul hati kita ini diberikan kesabaran oleh Allah. Tidak mudah putus asa. Salah satu di antaranya Allah menyatakan surat 2 ayat 45. Surat 2 ayat 45. Wasta'in bisabri wa shalah. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sholat itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Mohonlah pertolongan kepada Allah. Jadi kita ini diperintahkan supaya mohon pertolongan kepada siapa? Hanya kepada Allah kita disuruh minta. Kalau kita baca Al-Fatihah itu 17 kali sehari semalam yang wajib. Kita itu ikrar, janji. Iya kah? Nomor ini? Iya kah nak butuh hanya kepadamu ya Allah aku menyembah. Dua, iya kah? Dan hanya kepadamu ya Allah aku mohon pertolongan. Hanya kepadamu aku minta pertolongan. Kalau itu urusannya Allah, jangan minta tolong pada manusia. Tapi urusannya urusan dunia, urusan manusia. Misalkan geser meja apa betul? Ini kalau betul kuat ijen jaluk tolong sapa? Kalau orang geser ini gak kuat, jaluk tolong sapa? Nah, ya Allah tolongin aku sampai kiamat agak geser-geser. Kalau urusan dunia, urusan ini minta tolong sesama, Pak tolongin aku geser itu. Tapi kalau urusannya memang haknya Allah, jangan minta tolong kepada selain contoh yang bisa menghilangkan kesedihan dari diri kita, yang bisa menghilangkan musibah dari diri kita dan sebagainya. Siapa? Allah. Minta kepada Allah. Termasuk kekuasaan Allah. Yang mampu menurunkan air hujan siapa? Yang mampu mencegah tidak menurunkan air hujan siapa? Maka ketika penjaringan arpen digawe waya rendeng ini apa? Musim supaya gak udan nyuwuna marang ya Allah kula badhe mantu ya Allah paringi terang ya nyuwune gak sekian ngono tok. Beberapa hari sebelumnya sholat sing temenanan lebih-lebih sholat malam tahajud. Dalam tahajud matur ya Allah, bulan depan saya punya hajat ya Allah. Engkau maha kuasa ya Allah menahan air hujannya. Engkau maha kuasa ya Allah mengalihkan air hujannya. Minta kepada ojo minta kepada Mbak Dukun. Nek jalan Mbak Dukun niru Jokowi. Jokowi tahu jalan Mbak Dukun. Dukun wedok sapa jenenge? Mbak Rara kok jenengan seiring. Dosa gede. Syirik. Nek Jokowi gak tobat neraka meneh. Minta pada dukun itu syirik itu dosa yang paling besar. Tidak diampuni oleh Allah. Kecuali dia mau taubat.
Walaupun sukses umpamanya, jangan beranggapan lo Gusti Allah nurut karo Rara, karo matamu. Kok ono critane Gusti Allah nurut karo dukun iki. Setan. Ini dibaleni mana? IKN. Dukun sing terkenal di Banyuwangi. Kelakuan ngono sing dibaleni. Mulane sampean sebagai rakyat aja niru sing ngono, tiru sing apik. Masih Pak Jokowi ya apik ya. Apike ya akeh. Eleke aja ditiru. Lho enak lho. Istilah Pak Harto mikul dhuwur mendem jatuh. Istilah Pak Harto. Apa artinya mikul dhuwur? Kebaikannya. Salah satu kebaikannya Pak Harto membangun masjid se-Indonesia itu. Masjid apa namanya Pak? Bentuknya di mana-mana sama. Korpri itu. Bentuknya sama, se-Indonesia. Beribu-ribu masjid. Sama. Itu kebaikannya di antaranya. Itu harus kita akui. Kejelekannya gak usah gitu. Allah Maha sama dengan ini. Kita tahu itu jelek aja ditiru, guys. Kembali lagi. Jadi untuk minta pertolongan kepada Allah, Allah mengatakan, minta tolonglah kamu pada Allah. Dengan cara apa? Wasta'inu bisabri wassalah. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sabar itu apa? Sabar itu tetap melaksanakan perintah Allah. Sabar. Jadi sabar itu istiqomah dalam melaksanakan perintah. Itu namanya orang sabar. Sabar itu tidak putus asa di saat kita diuji oleh Allah. Jadi sabar itu maknanya begitu. Jadi sabar itu bukan sekedar lesan. Kita diperintah oleh Allah apapun, sabar itu berarti istiqomah. Ojo dina kita taat sesuk gak taat, itu jenenge gak sabar. Menghadapi urusan rumah tangga sing sabar, saling pengertian antara yang punya urusan. Ojo ngeyel, ojo merasa benar karepe suami ngene, sing wedok ngene, nek gak sing ngalah. Padha ngene saling pengertian untuk mendapatkan jalan keluar terbaik dari Allah. Begitu pula dengan anak. Kadang-kadang anak itu kan juga bodoh. Kadang-kadang anak itu bodoh. Maka kita ketika digoda oleh anak, jangan sampai kita ini kehilangan kontrol. Emosinya muntah, kalau berbuat tidak terkontrol. Jangan. Orang itu kalau sudah emosinya muntah, tidak terkontrol, ini harus kejadian baru sadar. Kecil. Lapo aku mau kok ngomong. Jadi sing ngomong kasep. Tahan kesabaran. Yakin bahwa masalah yang saya hadapi ini Allah pasti memberikan jalan keluar. Maka selalu minta kepada Allah, ya Allah, beri aku ya Allah jalan keluar. Kita ini Ibu Bapak dijamin oleh Allah akan diberikan jalan keluar ketika kita menghadapi permasalahan. Gak terus dicolot-cul karmu, enggak. Ada jalan keluar. Surat At-Tawar, surat 65 ayat 2 kalimat terakhir. 65 nama surat At-Tawar ayat 2 kalimat terakhir. Wa may yattaqillah, dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya. Nah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia Allah akan membukakan jalan keluar baginya. Urusan apa wae? Tidak ada yang kemudian tidak terselesaikan. Ini ayat Al-Quran. Penyikan yakin?
Ini gak yakin kafir. 6.000 lebih ayat Al-Quran ini, satu saja pendengar tidak yakin kafir. Makanya kalau ada orang baca Al-Quran di mimbar, selesai terakhirnya dibaca kalimat Allah. Benar ayat Allah. Dan dia yang mati. Seluruh ayat Allah itu benar. Termasuk janji Allah di sini. Wa may yattaqillah. Barang siapa bertakwa Allah, niscaya Allah akan memberikan jalan keluar. Nah, takwa. Syaratnya sedikit. Wa may yattaqillah. Takwa. Apa takwa itu? Laksanakan perintah Allah dengan sungguh-sungguh karena Allah dan semata-mata mengharap ridha Allah. Tidak sekedar jalan keluar. Ada hubungan dengan ayat 3 rezeki. Wa yarzuq min zaitul ayatasir. Dan dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Terus, dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Ada hubungannya dengan ayat 2 tadi, wa may yattaqillah. Kalau kamu bertakwa kepada Allah, wa yarzuq. Rezeki. Wa yarzuq min haitsu la yahtasib. Allah memberikan kepadamu rezeki la yahtasib, tidak kamu sangka. Tidak disangka ngono. Gak tahu bayangno nek aku harga ini. Adik yang Jakarta jadi menteri mau teko. Padahal kau belum tahu angen-angen adik kau. Loh, karena terus ya. Iya Mas. Mungkin Pak Jokowi meresmikan jembatan. Saat dunia mulai Jakarta mampir yang Kalungjangan. Ngomong Ciluk, arep pamitan dolan. Anak kecil, dolan di Mas. Ninggal yang klop. Loh, rezeki yang tidak tapi aku gak tahu mana Manggar waktu itu kau ninggal yang klop dijamin. Wa yarzuq min haitsu la yahtasib. Rezeki itu tidak selalu amplop. Rezeki itu bisa dalam bentuk yang lain. Serumit apapun masalah dihadapi, kalau Allah sudah memberikan jalan keluar, mudah diatasi. Makanya kalau punya ada masalah, jangan sampai kemudian putus asa. Sebelum mengambil satu kesepakatan, keputusan, pertimbangan dulu masa-masa. Nah, aku ini ya apa tadinya. Nah, aku ini ya apa tadinya. Dibolak-balik. Setelahnya dipertimbangkan, baru kemudian mohon kepada Allah, beri saya petunjuk Allah untuk memutuskan masalah ini. Jadi tidak dengan lektum sing elek ibu untung ya buntung. Yen lah ono lektum. Nah, mohon Allah. Ada ayat yang hampir sama dengan itu tadi. Oh, masih. Itu tadi baru ayat 3 ya. Ayat 4 kalimat bawah sendiri. Wa may yattaqillah. Ini ya. Ya. Ayat 4 kalimat bawah sendiri. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya. Itulah janji Allah. Wa may yattaqillah yas'al min amri yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah pasti memberikan kemudahan dalam segala urusan. Enak banget. Wis ta, urusan apa diberi kemudahan. Syaratnya siji tok. Takwa. Nah, berangkat dari kesabaran tadi. Sabar. Nah, jadi kita itu nek ngaji enak itu Bapak. Enak. Nah, segala persoalan yang ada dalam kehidupan ini Quran jawabannya. Jadi kalau orang Islam itu mau dengan Al-Quran, semua masalah yang ada Quran jawabannya. Tapi kalau tidak mau Quran, kalau orang Islam tidak mau Quran, sing diikuti nopo perimbon. Nek mau Quran sing diikuti perimbon, pindah rumah gitu. Ojo ngalor. Dimplok nyanyi loro kidul. Nyanyi loro kok gak ono.
dan seterusnya. Arep nikah gitu, gak peneh. Wetone iki geyeng. Pagi karo dan seterusnya. Sing enak utane apa? Ya legi mbak legi. Oh gak enak. Gak baik. Maka balik nang Quran. Harus gawe bojo mantu dan sebagainya. Quran rono. Siapa yang layak menjadi istri atau suami saya? Quran rono. Siapa yang layak menjadi mantu saya? Quran rono. Nek wis dadi jejodohan, suami istri kadang-kadang bentet ya. Bentet niku napa? Tukaran. Eker-ekeran. Biasa ada kembali rumah tangga. Yang penting kita bisa mengambil jalan yang baik. Ojo ngeyel karepe ngapunten, tak iming-iming. Saya rumah tangga sudah 53 tahun. Jadi saya nikah 23 September tahun 71. Saya nikah 23 September tahun 71. Jadi saat ini 53 tahun. Sejak nikah, istri saya nggak nyambut gawe. Saya PNS, pegawai rendah. Khususnya tahu saya. Pulau mboten kepala opo, mboten pegawai rendah saya. Saya PNS, pegawai negeri sipil. Istri saya nggak kerja. Saya cuma bilang, Bu, nrimo onaan. Rezeki sing ana ayo dikelola sing. Sementara isoke iwak tempe ya terus sampai kena pinjol. Nah, orang sekarang gitu ya, kepingin ngerasa sate kambing pinjol. Mari surate klebu ya. Surat apa? Surat omah. Kok bolak-balik ditagih kalau punya jauh itu. Konaan. Rezeki sing ana dikelola menurut kemampuan. Sambil meningkatkan usaha. Sambil minta kepada Allah, ya Allah, Engkau Maha Tahu. Sesungguhnya Engkau berkenan, ya Allah, memberikan tambah rezeki kepada saya, ya Allah. Nek sujud rada suwe, pemane nangis kok dikali-kali. Ada kita menangis dikali-kali. Kata Allah, air mata buaya. Ya, sungguh ya Allah, saya minta kepada-Mu ya Allah. Sampai tidak terasa ya Allah, saya mencucurkan air mata. Berdoa sampai nangis, hebat. Berdoa sampai ketangis. Tapi ketangis itu benar-benar karena jadi saking khusyuk. Waktu ini nang Gusti Allah sinemu ya Allah. Persoalan saya hadapi Allah. Engkau Maha luar biasa. Nah, sudah tadi sudah 65 surat 65 ayat 2, ayat 3, ayat 4. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah memberikan kemudahan dalam segala urusan. Segala urusan loh ini ya. Nah, baik, kembali lagi tentang sabar. Tadi baru saya ambilkan satu ayat yang menyangkut sabar dan sholat. Tadi surat 2 ayat 45 ya. Balik surat 2 153. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Di balik ini mati kan Gusti Allah. Surat 2 153. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Hai orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Penutupnya beda dengan tadi. Kalau yang tadi ayat 45, sesungguhnya sholat itu berat, kecuali bagi orang yang khusyuk. Kalau yang ayat ini penutupnya, innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah itu senang kepada orang yang sabar. Nek sampean kepengin disenengi Gusti Allah, sing
sabar. Sabar itu tidak apa ya kan? Istiqomah melaksanakan perintah. Wong itu istiqomah melaksanakan perintah Allah senang. Waya sholat senang Gusti Allah. Ya. Oleh rezeki alhamdulillah terus dihitung 2,5% wa mimma razaqnakum senang Gusti Allah. Dan seterusnya. Jadi ada dua ayat yang sama itu. Minta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Maka dari itu, Bapak yang saya hormati, ayo sabar dalam menghadapi segala hal. Ya, memang sabar ini seperti itu. Dan orang akan berkata, ada orang berkata, sabar itu kan batas ya Pak. Itu jenenge kurang sabar. Itu jenenge kurang sabar. Menurut Allah, sabar itu gak ada batas ya. Sabar, wis ta diuji kaya apa sabar. Engko ketemu dalane, ketemu pertolongan Allah itu. Tapi nek mengatakan sabar itu kan batas ya Pak. Akhirnya batasnya itu kan gak sabar. Nah, disinilah Bapak saya mati. Ayo. Nek awak dhewe sabar iki balasane napa to? Kalau tadi kan disenangi Allah. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah itu senang pada orang yang sabar. Saiki balasannya saka Allah. Coba dilihat suratnya. Surat 16 An-Nahl ayat 41 dan 42. Dibalasan dari Allah bagi orang yang sabar. Surat 16 ayat 41. Dan orang-orang yang berhijrah karena Allah setelah mereka dizalimi, pasti kami akan memberikan tempat yang baik kepada mereka di dunia, dan pahala di akhirat pasti lebih besar sekiranya mereka mengetahui, yaitu orang yang sabar dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Terus 42. Itu 42. Ya itu orang sabar. Jadi yang diberikan imbalan oleh Allah tadi, ya, walaupun menghadapi kesulitan kaya apa, tapi dia tetap sabar. Diberikan imbalan oleh Allah. Nanti imbalannya surga itu. Ya. Surat 29. Surat 29 ayat 58. Ya. Surat Al-Ankabut. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, sungguh mereka akan kami tempatkan pada tempat-tempat yang tinggi di dalam surga, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Itulah sebaik-baik balasan bagi orang yang berbuat kebajikan. Jadi orang yang sabar dan orang yang berbuat kebaikan tidak disia-siakan. Imbalannya jelas, surga. Dan di surga itu Bapak kekal. Surga itu kekal. Begitu masuk surga sudah khalidina fiha. Kekal selama ndak ono penghuni swarga percobaan kok. Pelungulan kowe gak lulus ditokno, gak ono. Karena sebelum masuk surga sudah ada rapotnya, sudah ada. Oh, orang ini layak masuk surga. Maka dia dimasukkan surga. Penuh dengan kenikmatan. Surat 76 ayat 12. Imbalan atau balasan dari Allah. Ya. 76 ayat 12. Dan dia memberi balasan kepada mereka karena kesabarannya berupa surga dan pakaian sutra. Allah memberikan balasan kepada mereka karena kesabarannya, bukan karena kekayaannya, bukan karena kepangkatannya, karena kesabarannya. Surga luar biasa. Jadi sabar itu atau ujian, balik lagi ujian itu kepingin anaknya sukses, ujian. Gak ono wong sing gak kepingin anaknya sukses. Kabeh wong tua kepingin anaknya sukses, tapi harus dengan jalan yang halalan, ojo ngawur. Kepingin anaknya dadi tapi ngawur. Anggere ana urusan cawe-cawe. Wah, nopo. Cawe-cawe.
Gak benar. Mengantarkan anak sukses, memang itu kewajiban orang tua. Tapi caranya, halalan thayyibah. Kepingin anak itu jadi, tapi saya harus menempuh jalan yang bener, ojo ngawur. Saat itu kata loh, uang kepingin anak itu jadi tapi ngawur. Akhirnya masyarakat bengok-bengok, ngawur. Lu jadi dewu, mereka bapak ngawur. Ojo ngono. Bapak kepingin mengantarkan anak sukses ya. Ibu kepingin mengantarkan anaknya sukses, tapi ingat, Islam punya patokan halalan. Ini anak itu sukses dengan cara yang halal dan baik. Itu. Apa ini anak itu sukses dengan cara yang orang alah iso ini ngejono bapake. Iso ini ngejono bapake. Apa bapake? Lanang. Mosok bapake wedok. Lanang ya. Nah, baik. Imbalan orang yang sabar dan selalu berbuat baik surga. Dulu Bapak terakhir kurang 5 menit ini. Insya Allah dan yakin saya dan penjenengan semua ini sudah terdaftar calon penghuni surga. Amin. Tulisannya gede kok. Calon penghuni surga. Syaratnya siji. Ojo murtad. Murtad itu apa? Keluar dari Islam. Sopo sing murtad coret spidol merah, srek pindah daftar kono calon penghuni itu diantara. 2, jangan syirik. Syirik itu apa? Mempersekutukan Allah. Syirik itu dosa yang paling besar dan tidak diampuni oleh Allah. Baik, calon penghuni surga dan yakin saya dan dengan semuanya penghuni surga. Tapi mboten podo. Masuk surga tapi gak podo. Sing siji apane? Kenikmatannya. Surga sama kenikmatannya beda. Tergantung lho, amal perbuatannya. Jadi wong sing mari salat lancing. Mari salam lancing. Siji karo sing mari salat terus wiritan, terus salat sunah. Siji. Ana wong salate apik ditambahi maneh sedekah. Siji karo salat tapi medhit. Medhit itu enggak ada dulur. Medhit itu enggak ada dulur. Napa dulure medhit? Kikir. Dia ponaan. Medhit kikir. Pelit, bakhil iku sampun dulu. Siji karo wong suka ber. Nah, inilah keterangan Al-Qur'an. Maka ayo kita di dalam surga dengan kenikmatan yang surat 3 163 surat 3 163 dan tiap-tiap orang ya Tentukan mereka itu bertingkat-tingkat di sisi Allah. Bertingkat-tingkat di sisi Allah. Dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Jadi pertimbangannya bertingkat-tingkat tadi sisi karena pertimbangan apa yang dikerjakan. Ayat lain surat 6 Al-An'am 132 dan masing-masing orang 6 132 Dan masing-masing orang ada tingkatannya sesuai dengan apa yang mereka kerjakan dan Tuhanmu tidak lengah terhadap apa yang mereka masing-masing orang berbeda tingkatannya, berbeda tergantung amalannya, ya, amalannya. Siapa yang sering baca Quran beda dengan sing gak kober, sing dene kober, sing dene sing dene suka infak, sing dene beda. Pokoknya begitu dan itu yakin Quran beritahu begitu. Terakhir surat 46 ayat 19. 46 Al-Aqaf ayat 19.
setiap orang mendapat sesuai dengan apa yang dikerjakan. Sama ya'mal Miskola misqala dzarratin khairan yarah. Wa Siapa yang berbuat baik, Allah memberi balasan lebih baik. Wa may ya'mal, Miskola dzarratin syarran yarah. siapa yang berbuat jahat, berbuat jelek, Allah juga akan memberikan hukuman. Jadi Allah tidak pilih kasih. Sing suka pilih kasih itu manusia. Nek kelompoknya sing salah, aman. Nek wong liya sing salah, waduh, berteman sakne. Manusia, penguasa sing dolim. Nek penguasa sing iman gak ngono. Penguasa dolim. Kancane sing salah, aman. Harun Masiku itu pirang tahun. Dan itu di Indonesia banyak. Gak murah-murah itu. Bendara soalnya Pak. Pak, gak dicek-cek kali. Boten, diamano. Bukan soal gak kecekel, gak dicekal. Soalnya apa? Alah ini. Tapi coba uang saya ini manusia suka dolim. Tapi bagi Allah, Allah itu tidak pilih kasih. Sama yakman di sekolah darotin, khairan ya Rabbi. Api dibalas api. Nutup 5560. Penutup. Pakai ayat ini gampang di kita. Surat Ar-Rahman ayat 60. Tidak ada balasan untuk kebaikan selain kebaikan pula. Tidak ada balasan untuk kebaikan selain. Jadi siapa yang berbuat baik pasti dibalas oleh Allah dengan siji karo urusan dunia. Urusan dunia itu ada pepatah, air susu. Loh, itu dunia. Kita berbuat baik, balasannya toko mongkos-mongkos. Pak, aku turun Pak, anak gak so melok ujian Pak, turun bayar sekolah Pak. Tak silihin. Baik betul. Menilai nyaur nyelatu tidak. Air susu dibalas dengan itu dunia. Itu dunia. Tapi menurut agama Islam tidak ada. Maka ayo kita kembali pada Al-Quran. Tidak ada balasan dari kebaikan kecuali kebaikan nanti. Nah, mengatakan Bapak yang saya hormati Allah. Tak bisa tanya Pak. Monggo. Ya. Bahwa apakah mencium tangannya paus itu sudah dianggap murtad? Karena dia imam besar Pak. Paus, mendirikan paus loh. Kebablasan. Wong Islam ketok goblok gitu. Mencium ibunya durung mesti. Mencium tangannya ibu durung mesti. Paus wong kafir. Dicium, ngalap apa itu? Kalau saya tidak mengatakan murtad, tidak. Tapi itu satu kesalahan yang sangat besar. Mencium tangannya ulama, tangannya kiai dicium, masih sampai mencium tangannya ustad, tangannya kiai, nek gak tahu mencium tangannya ibu, kurang apik. Ibu, pemanahnya ayatnya, wahnan ala wahnan, waktu ibumu bobot, keadaannya lemah bertambah lemah. Waktu ibumu melahirkan kamu, nyawa taruhannya. Setelah kamu lahir, ibumu menyusui kamu dan seterusnya. Lah kok awakmu gak sayang karo ibumu, nemen. Karo ibu gak sayang karo Paus Fransiskus, nemen. Mudah-mudahan sadar. Dan yang begini dipertontonkan di Indonesia. Ya. Saya kemarin ceramah, subuh saya ceramah di Kapasar. Ya, termasuk bahas jam 10 pagi Sabtu, ceramah lagi jam 12 di Susi datang. Malamnya saya ceramah lagi di masjid saya lagi. Tak terlalu luar ya. Supaya umat Islam ini sadar. Siapa yang harus saya taati? Tapi siapa yang kan butuh garis lebih jelas. Menurut Rasulullah, Nabi Muhammad beserta pengikutnya ini
Tidak mantap. 4829 satu ayat tak. Ini kelak bulan Rabiul Awal tadi. Mulutan. Bukan. Muhammad Rasulullah. Waladina ma'ahu asyidda al kufar ya. Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia bersikap keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Stop. Muhammad itu adalah utusan Allah. Orang-orang yang bersama dengan dia, Nabi Muhammad dan pengikut-pengikut Muhammad itu satu, asyidda wal kufar, keras terhadap orang yang kafir. Artinya keras bukan emosi, bukan ngamuan. Tapi jelas lakum didukung bagi makananmu. Bagi itu nang masjid Istiqlal Al-Quran diwaca. Mari mulai diwaca no? Nemen aja. Ikuti dengan ya. Rusak Indonesia ini, dirusak oleh penguasa yang dolim. Yang rusak itu penguasa yang dolim, termasuk menteri agama ini. Mulai pulang ini dalam dokter tidak kontras. Lu koyo, ayat itu keras terhadap orang kafir. Keras ini buat dengan jelas. Gak layak aku mencium tangannya pendeta. Gak layak aku mencium. Padahal paus itu Bapak perlu tahu. Paus itu pimpinan Katolik sedunia. Dan paus itu dianggap wakil Tuhan di dunia. Paus itu orang suci. Lu coba. Kalau kamu kadang nggak ngerti, nggak ngerti. Mudah-mudahan harus tobat. Si mencium harus tobat. Ini kata tobat, laknat Allah. Ngerti Bapak? Namun dia sudah jatuh. Terima kasih atas perhatiannya. Jadi Ibu Bapak, ayo sabar itu disenangi Gusti Allah dalam segala urusan. Kita harus bersabar, artinya kita tetap melaksanakan perintah Allah, tetap menjauhi larangannya, dan selalu bersandar kepada Allah. Iun kan kepada Allah, ya Allah, paringi jalan keluar ya Allah sesuai dengan janji. Ya Allah, paringi kemudahan ya Allah sesuai dengan janji. Paringi kemudahan rezeki dan seterusnya. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Mari sebelum kita tutup, kita berdoa Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya Allah, ampuni ya Allah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami. Sayangi ya Allah kedua orang tua kami sebagaimana mereka menyayangi kami. Ya Allah, ampuni ya Allah dosa saudara-saudara kami, mukmin, mukminah, baik yang masih hidup maupun yang telah mati. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami semuanya ya Allah, dan juga semua anak turun kami jadi hamba-hamba yang istiqomah dalam agama Islam, istiqomah untuk melaksanakan perintah-Mu, istiqomah dalam menjauhi larangan-larangan. Ya Allah, jadikanlah kami ya Allah hamba-hamba-Mu yang sabar ya Allah dalam menghadapi segala persoalan. Berilah kami jalan keluar, berilah kami kemudahan di dalam menghadapi segala ujian yang Kau berikan ya Allah. Allahumma ya Allah, berilah kami semuanya kesehatan yang baik, sehat yang bermanfaat. Berilah kami semuanya ini kemudahan rezeki, halalan, thayyibah dan barokah. Ya Allah, jadikan anak turun kami nanti dari hamba-hamba-Mu yang beriman dan bertakwa padamu, manfaat bagi agama, bangsa dan negara, berbakti pada kedua orang tua. Jangan Kau matikan mereka ya Allah, kecuali dalam keadaan husnul khotimah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami semuanya ya Allah kebaikan di dunia ini dan juga kebaikan di akhirat, dan juga hindarkan kami dari api neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikianlah tausiah yang disampaikan oleh Ustadz Fadil Taslim. Semoga bermanfaat bagi kita dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila di dalam penyampaian kata-kata saya kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Mari kita bersama-sama pengajian ini kita tutup dengan doa kafaratul masjid. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.